Awal tahun 2023, sejumlah tarif mengalami kenaikan, mulai dari tarif cukai rokok elektrik, jalan tol, hingga kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah. Mengingat bunga acuan Bank Indonesia akhir 2022 sudah melonjak menjadi 5,5%. Kenaikan tarif ini juga diikuti berbagai kebijakan yang tengah dikaji, mulai dari pembatasan pembelian Pertalite hingga rencana kenaikan tarif KRL. Kondisi ini semakin memberatkan beban hidup masyarakat. Saya rasa pemerintah mungkin sudah memperhitungkan ya dari sisi kenaikan tarif dengan daya beli masyarakat seperti itu. Cuman untuk beberapa hal pemerintah tetap mungkin dengan kebijakannya memberikan subsidi, gitu ya, tetap itu harus dilanjutkan supaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Melihat situasi sekarang sih ya yang katanya mau ada resesi, saya rasa ini mesti dipertimbangkan kembali lah kebijakannya yang lebih memihak kepada rakyat. Ekonom Bima Yudhistira menilai kenaikan sejumlah tarif bisa menekan perekonomian dan meningkatkan inflasi. Padahal ekonomi baru pulih pasca pandemi COVID-19. Penyesuaian berbagai tarif di 2023 ini bisa menambah tekanan pada biaya hidup, khususnya bagi kelas menengah. Meskipun sudah ada aturan untuk tarif jalan tol disesuaikan berdasarkan dengan tingkat inflasi, tapi bukan berarti aturan tersebut bersifat baku atau tidak bisa dimungkinkan diganti melihat kondisi ekonomi saat ini yang baru pulih. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan regulasi dengan alasan kegentingan, maka konsekuensinya juga harusnya berbagai tarif yang membebani konsumsi rumah tangga yang menjadi beban bagi pemulihan ekonomi itu harusnya ditunda terlebih dahulu. Nah, ini adalah ketidaksinkronan konsep dari kebijakan pemerintah. Kenaikan sejumlah tarif di awal tahun 2023 bisa memperlemah daya beli masyarakat dan mengurangi konsumsi rumah tangga. Padahal motor terbesar pertumbuhan ekonomi RI adalah konsumsi. Lalu mampukah ekonomi tumbuh lebih dari 5% seperti target pemerintah? Selamat malam pemirsa, di tengah kondisi geopolitik dan ancaman resesi global yang diharapkan memang imbasnya tidak sampai ke Indonesia, ini masyarakat kembali diberikan hadiah awal tahun dengan kenaikan sejumlah tarif yang tadi baru saja Anda simak, mulai dari tarif cukai, kemudian tarif tol, termasuk juga beberapa tarif lainnya. Tetapi tentu saja hitung-hitungannya sudah dalam perhitungan pemerintah. Tetapi apakah memang benar ini kemudian sesuai dengan kemampuan masyarakat dengan kondisi yang kita baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Oleh karenanya pada malam hari ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini, yakni 2023 tarif naik beban hidup makin beratkah? 3 narasumber sudah bersama saya di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Umum BPP HIPKA, ada Bang Kamru Samad. Bang Kamru, apa kabar? Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah, mic-nya boleh dipakai Bang Kamru. Nah, sehat Pak Ketum? Alhamdulillah sehat. Ini harus terus sehat ini. Iya, berkat doanya Bu Dr. Brigita. Selanjutnya ada pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio. Mas Agus Pambagio, apa kabar? Baik, Brigita, selamat malam. Sehat ya Mas? Ini Alhamdulillah sehat. sehat. Karena muter-muter terus untuk bisa memantau bagaimana kemudian kondisi kebijakan-kebijakan dan dampaknya di daerah. Ada Direktur Eksekutif Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, apa kabar? Baik Mbak Brigita, Sibuk selamat terus tahun nih baru kayaknya ya. awal tahun. Iya, ini Makin sudah mulai sibuk. dikejar ya. Tahun ini kan masa liburnya pendek. Jadi saya kira memang orang justru tidak bisa berwisata karena masa liburnya pendek. Ekonomi mungkin terdampak juga. Oh ya, harusnya ada peningkatan yang luar biasa ya. Betul. Ini ya di awal tahun ini. Dan ada Direktur Statistik Harga dari Badan Pusat Statistik, Pak Dr. Widiarso Putranto. Pak Widi, selamat malam Pak Widi. Selamat malam Mbak Brigita, Bapak-Bapak sekalian yang ada di studio, selamat malam. Pak Widi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami Pak Widi. Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Widi, saya ke Mas Tauhid dulu deh. Mas Tauhid, ini banyak orang yang kemudian tercengang ya, karena momentumnya di awal tahun setelah kemarin ada Perpu yang digedoknya di akhir tahun jelang liburan, kemudian ada kenaikan ini.
Kalau dari catatan Indef bagaimana Mas? Ya, saya kira memang pemerintah mengumumkannya itu memang yang kurang pas ya, itu adalah bersamaan waktunya ya. Bersamaan di awal tahun sehingga saya kira akan memikul katakanlah kenaikan harga secara bersamaan untuk beberapa komponen biaya pokok hidup. Terutama yang tadi disebutkan itu adalah yang non makanan ya, baik tarif transportasi, kemudian pajak dan sebagainya. Saya kira ini akan menambah beban hidup. Nah, memang ini akan sedikit banyak mempengaruhi inflasi meskipun kita tahu kalau nanti dari BPS juga bisa menjelaskan mungkin dampaknya akan beberapa bulan ke depan gitu. Jadi akan 1 atau 2 bulan ke depan akan dampak ke inflasi. Tapi yang berat adalah tentu saja yang harus dipikul oleh kelompok menengah ke bawah begitu ya. Kelompok menengah bawah kalau kita lihat beberapa hal misalnya rokok naik 10%, konsumsinya masyarakat miskin yang paling banyak. Kemudian KRL, masyarakat menengah ke bawah yang kena begitu. Kemudian juga biaya lain-lain. Nah ini saya kira memang yang harus dipikirkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah itu saya kira tidak cukup dengan beban yang kenaikan secara bersamaan dan ini sampai akhir tahun masih akan berlanjut. Tentu saja dampak ekonominya adalah ini akan memberikan efek berganda terhadap penurunan konsumsi kita dalam PDB kita terutama di tahun 2023 ini yang saya kira kita sudah kena hantaman dari eksternal kemudian dari domestik juga akan cukup berat begitu di tahun ini begitu. Tapi kalau dari hitung-hitungan besaran kenaikannya dengan kemampuan masyarakat daya beli yang sekarang, Mas Tauhid, apakah ini masih so-so ataukah? Ya, untuk beberapa hal misalnya ya rencana kenaikan KRL ya dari 3.000 menjadi 5.000 gitu kan, itu kan lebih dari 50% begitu. Itu bagi masyarakat menengah bawah katakanlah pengalinya bukan hanya pulang pergi tapi kali katakanlah 20 hari kerja. Nah itu kan dihitungannya bukan angka itunya tapi akumulatif pengeluaran bulanan itu yang kemudian menambah beban pengeluaran masyarakat begitu ya. Saya kira misalnya itu. Kemudian juga rokok ya. Rokok memang naik 10%, tetapi dia para pengusaha atau pelaku usaha biasanya kenaikannya tidak borong di 1 atau 2 bulan, tapi dia cicil sampai akhir tahun. Tetapi biasanya kenaikan terbesar pada 1-2 bulan pertama baru dia cicil pada bulan-bulan berikutnya. Nah memang akan terasa saya bilang nanti bagi pengeluaran masyarakat terutama di 1 atau 2 bulan awal ketika kenaikan tarif itu diumumkan dan diberlakukan begitu. Saya kira memang bagi ekonomi akan kalaupun terpaksa naik begitu ya tidak bisa bersamaan lah begitu. Dompet kita itu diukur oleh pertumbuhan ekonomi kita. Katakanlah PDB per kapita kita naik 5 atau 6% ya itulah yang bisa dipikul oleh masyarakat. Tidak bisa lebih besar dari itu. Misalnya tadi tarif KRL naik lebih tinggi ya saya kira juga berat bagi masyarakat menengah bawah begitu. Mas Agus, ini kan kenaikannya bareng-bareng ya di awal tahun ini. Kalau dari catatan Mas Agus dulu. Iya, memang persoalannya di sisi kebijakan ini bersamaan. Ya tadi kalau disinggung soal rokok, kalau menurut saya rokok sih harus naik karena kan saya sebagai orang yang tidak merokok karena itu dampak kesehatannya tinggi. Jadi memang di beberapa negara harga rokok itu tinggi, di kita yang masih murah. Nah kemudian kalau transportasi, persoalan di kita itu selain transportasi tidak terkoneksi dengan baik, first mile, last mile, yaitu orang dari rumah keluar ke tempat halte atau apa itu mahal, karena masih pakai ojek. Jadi 40% dari ongkos transportasi per hari itu yang tadi first mile, last mile. Nah jadi kalau naik di tengah, yang naik kalau KRL belum naik Mas, karena memang tidak direncanakan untuk naik, tetapi subsidi orang yang mampu itu yang dikurangi. Nah bagaimana pakai IoT, itu akan pakai Internet of Things untuk membedakan mana yang harus disubsidi full sama tidak. Karena hitungan subsidinya KRL itu per orang. Jadi ketika 1,2 juta orang itu subsidinya besar sekali. Nah ini yang sedang diolah yang belum diputuskan, tetapi bukan dibedakan orang kaya orang miskin seperti yang sekarang beredar di media. Nah kalau yang lainnya BBM sudah turun tetapi memang tidak berpengaruh karena itu BBM non subsidi yang memang secara kebijakan diatur dilepaskan ke pasar. Nah sekarang yang menjadi persoalan juga saya masih lihat ada 10
proyek PSN baru yang menurut saya itu sebetulnya jangan dikerjakan dulu dalam situasi seperti ini karena biayanya tinggi sekali. Dan lagi juga saya sudah pesan waktu itu beberapa kali ke Pak Menteri PUPR supaya mereview semua proyek infrastruktur yang sudah jadi karena banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Artinya meningkatkan perekonomian masyarakat maupun perekonomian daerah dan juga pemerintah pusat. Jadi sekarang ini ya yang perlu kita tekankan bahwa supaya tidak terulang kasus booming minyak dulu tahun 80-an tidak menghasilkan apa-apa. Ini sekarang semua minerba, barang tambang sedang tinggi, sawit sedang tinggi misalnya, itu harus diatur bagaimana penerimaan itu buat negara supaya itu bisa digunakan. Pemberian subsidi mau tidak mau harus lebih tinggi. Ini listrik misalnya, kalau tidak naik bebannya juga berat karena ada oversupply di PLN yang 7 giga per tahun kemarin, 1 giganya bebannya 3 triliun lebih. Karena kan take or pay dari IPP itu sementara 35.000 megawatt terus berlangsung karena tidak direview. Aturannya waktu itu 7% pertumbuhan tapi cuma 5%. Terus banyak industri yang datang, investor itu kreatif, tidak makan listrik banyak dan juga kena pandemi. Jadi ini semuanya memang tidak mudah bagi pemerintah untuk menetapkan naik yang mana. Kalau tidak sama-sama betul tapi dilihat bagaimana. Sekarang kan untuk memantau inflasi, mungkin hampir setiap hari pemerintah, Kementerian Keuangan terutama terus memantau itu karena ketika nanti lolos itu berbahaya. Itu sih dari saya. Ada beberapa catatan, yakni evaluasi yang perlu dilakukan secara mendetail dan hati-hati, karena kalau tidak nanti ada kekhawatiran tersendiri yang Mas Agus juga sudah sampaikan. Nah, apakah Komisi 11 sebenarnya juga sudah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Mas Tauhid dan juga Mas Agus? Nanti kita coba tanyakan kepada Bang Kamrus, dan termasuk bagaimana kemudian catatan BPS mengenai dampak-dampak yang dimungkinkan terjadi dari kenaikan yang dilakukan dan ditetapkan yang sebentar lagi akan segera diberlakukan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita kembali lanjutkan, ini tentu kita ingin tahu seperti apa kemudian komunikasinya dengan DPR, karena kami sebenarnya juga sudah mengundang dari Kemenko Perekonomian tetapi belum ada respon karena memang bisa jadi banyak aktivitas yang harus dilakukan. Kita ke Bang Kamru dulu lah. Bang Kamru, ini Komisi 11 kalau melihat dengan berbagai macam kenaikan tentu sudah dikomunikasikan. Nah, bagaimana kemudian komunikasi yang terjalin dengan Komisi 11 tentunya? Iya, jadi memang kenaikan cukai memang sudah dibahas secara resmi antara pemerintah dan DPR, khususnya di Komisi 11. Dan kita memberikan persetujuan terhadap penyesuaian cukai, khususnya cukai hasil tembakau. Untuk kenaikannya dalam masa 2 tahun, 2023 dan 2024, yang kisarannya antara 10 sampai 11%. Dengan beberapa catatan-catatan rekomendasi penting dari kita. Pertama adalah DBH CHT yang harus betul-betul dilakukan evaluasi terhadap manfaat, khususnya wilayah atau daerah penghasil tembakau. Jadi wilayah Jawa Timur, kemudian ada Kabupaten Sopeng di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya, dan tentunya sehingga tidak hanya pada sosialisasi dan edukasi, tetapi bagaimana kesejahteraan petani tembakau. Itu yang sangat penting karena ada berapa juta masyarakat kita yang hidup di sektor tersebut sehingga memerlukan peningkatan kesejahteraan. Kenapa kita menuntut itu? Karena setiap tahun penerimaan negara dari cukai ini mengalami peningkatan. Di tahun 2022 peningkatannya di atas 10%. Ini artinya sumbangsi daripada industri hasil tembakau itu cukup besar terhadap penerimaan negara, lebih dari 200 triliun khususnya di tahun 2022. Nah, itu yang pertama, kesejahteraan petani. Karena itu kita minta pemerintah untuk bisa menyelesaikan roadmap tentang
arah kebijakan kita dan program terhadap hasil cukai hasil tembakau. Karena ini yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah layanan kesehatan bagi masyarakat korban daripada pengguna hasil tembakau khususnya rokok. Nah ini yang juga mengalami peningkatan setiap tahun. Misalnya ada 3 provinsi terbesar di daerah istimewa Yogyakarta, dari 100.000 pengguna rokok ada lebih kurang 129 orang yang meninggal akibat 3 jenis kronis yang diakibatkan daripada rokok itu sendiri. Ya, kemudian setelah itu ada Jawa Timur sendiri, kemudian juga Sulawesi Utara. Itu rata-rata 3 besar provinsi. Nah, bagaimana layanan kesehatan terhadap korban masyarakat akibat pengguna rokok ini? Kemudian ternyata dalam komponen belanja masyarakat miskin, belanja rokok itu masuk dalam 3 besar pilihan alokasi anggaran. Jadi sudah miskin, terus dana yang keluarga yang dimilikinya itu justru salah satu komponen dari 3 komponen belanjanya rumah tangga itu adalah rokok. Nah, ini bagaimana mengantisipasi sehingga kemiskinan mereka itu tidak kemudian terus berlarut akibat kenaikan ini. Karena dampak kenaikan cukai rokok ini udah pasti akan berdampak pada harga. Nah, kemudian jadi pertama tadi menyangkut kesejahteraan petani, yang kedua adalah menyangkut layanan kesehatan, kemudian yang ketiga dampak terhadap masyarakat miskin yang sampai sekarang menjadikan rokok sebagai bagian daripada alokasi anggaran keluarga dalam 3 besar kebutuhan sehari-hari. 3 inilah yang harus betul-betul pemerintah susun roadmap-nya sehingga bukan hanya mendapatkan penerimaan negara yang cukup besar di atas 200 triliun, tetapi ada feedback yang diterima dirasakan oleh petani tembakau, dan ada feedback yang dirasakan bagi masyarakat korban daripada rokok, dan ada feedback juga yang bisa dirasakan bagi masyarakat miskin yang terlanjur memiliki ketergantungan sebagai konsumen daripada rokok itu sendiri. Jadi 3 itulah. Karena ini dalam menyusunan roadmap ini pemerintah dikoordinir oleh Kementerian Perekonomian. Jadi kita tunggu dari pemerintah usulannya supaya ini bisa dituntaskan di tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua, kenaikan yang berkaitan dengan kenaikan tarif transportasi ya di beberapa ruas jalan tol. Memang di dalam undang-undang kita Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang jalan tol, sebetulnya memang di situ tercantum bahwa setiap 2 tahun akan dilakukan evaluasi terhadap tarif ruas jalan tol untuk mengikuti inflasi. Jadi itu lalu kemudian berarti kalau 2021 maka 2023 pasti akan ada penyesuaian. Nah, tinggal bagaimana kualitas layanannya di setiap ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif kepada masyarakat. Kualitas pelayanannya, jalannya, bagaimana dengan ibu hamil yang di atas mobil jalannya belum begitu mulus, terus bagaimana antrian terus yang mengalami kemacetan, layanan darurat di jalan tol seperti apa dan seterusnya. Nah, kualitas layanan ini juga harus betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat sehingga penyesuaian tarif tol tersebut masyarakat bisa memahami, mengetahui bahwa ada dampak positif terhadap layanan yang mereka terima. Kemudian yang berikutnya adalah yang masih dalam kajian tentunya adalah kenaikan tarif KRL ya. Mas Tauhid masih perlu waktu dan kita akan kawal karena ini benar-benar masyarakat middle low ya, yang tinggal di Bogor, Depok dan seterusnya, yang saya kira pendapatan mereka itu benar-benar berada bottom line di UMP ya, upah minimum provinsi atau upah minimum regional, yang betul-betul kebutuhan dasar mereka itu sangat dipengaruhi berapa besar biaya transportasi yang sehari-hari mereka harus keluarkan. Itu yang kita harus lihat, hitung betul supaya angka kemiskinan
termasuk kemiskinan ekstrim kita bisa Iya. tahan. Begitu, Mbak Ini Brigita. kita coba tanya sama BPS, Pak Widi. Ini Pak Widi yang paling pegang datanya, Pak Widi. Silakan Pak Widi. Iya, baik, terima kasih Mbak Brigita. Jadi kalau bicara tentang beban masyarakat atau daya beli masyarakat, sangat tergantung pada seberapa banyak komoditas tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, gitu kan ya. Jadi kalau kita bayangkan komoditas-komoditas yang didiskusikan malam ini, seperti misalkan rokok ya, rokok itu kan ada rokok kretek, rokok filter, rokok putih gitu ya. Itu bebannya atau bobotnya terhadap total pengeluaran konsumsi masyarakat itu sekitar 3,06 gitu ya. Nah itu kalau diperbandingkan dengan beras itu 3,08. Jadi seperti yang disampaikan Pak Samad tadi, betul gitu ya, bahwa konsumsi rokok itu memang cukup tinggi di rumah tangga begitu. Jadi kalau pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan cukai rokok, tentu ini dampaknya terhadap inflasi akan cukup signifikan gitu. Yang kedua terkait dengan tarif jalan tol. Kalau tarif jalan tol itu bobotnya terhadap penghitungan inflasi atau total pengeluaran rumah tangga hanya sekitar 0,347 gitu. Sementara untuk tarif kereta itu 0,239. Jadi memang sekitar 1/10-nya begitu dari beras gitu ya. Nah, artinya bahwa kenaikan secara signifikan setiap tarif-tarif ini tentu akan memberikan andil inflasi yang berbeda. Nah, sekarang saya mulai dari rokok begitu mungkin ya. Kalau kita bicara secara historis ya, pemerintah mungkin menaikkan tarif rokok lewat PMK itu setiap tahun begitu. Tapi menurut catatan BPS dampaknya ini berbeda-beda begitu Mbak Gita. Bahkan di tahun 2021 ya lewat PMK 192 2021 di mana rata-rata kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5%. Inflasi yang terjadi di tahun 2021 itu paling tinggi terjadi di bulan Februari ya. Jadi sekitar 0,33% gitu, untuk inflasi rokoknya. Tapi memang seperti yang disampaikan Pak Agus atau Pak Tauhid ya, rokok ini agak berbeda dengan komoditas lain. Dia kayak dicicil gitu ya oleh pengecer gitu kenaikannya. Jadi sepanjang tahun itu bisa 5-6 kali terjadi inflasi rokok gitu. Mungkin 2 bulan sekali gitu. Setiap bulan naik, kemudian bulan berikutnya tidak naik, nanti naik lagi gitu. Jadi sepanjang tahun itu terjadi inflasi rokok bisa dibilang begitu ya. Nah, sementara kalau misalkan tarif jalan tol ini berbeda karena inflasinya terlihat hanya pada saat kenaikan tarif. Ya. Jadi kalau kita lihat historisnya, misalkan di tahun 2021 terakhir jadi kenaikan tarif tol begitu ya, menurut Undang-Undang berapa tadi Pak? Undang-Undang nomor 2 ya, itu inflasinya sebesar 4,59% inflasi akibat kenaikan tarif jalan tol. Artinya di komoditas tarif tol gitu ya. Tapi berbeda dengan rokok, di mana rokok memberikan andil yang juga cukup besar ada total inflasi. Tapi kalau yang tarif ini tidak begitu besar ya, andilnya pada saat itu pada bulan Januari 2021 itu hanya sebesar 0,02%. Jadi sangat berbeda-beda ya dampak dari kenaikan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga misalkan tarif kereta, tadi juga didiskusikan tentang KRL. KRL ini bobotnya sekitar 0,239%, lebih rendah lagi dibanding jalan tol. Tetapi kalau kita lihat nanti per wilayah misalkan ya, di mana misalkan KRL banyak ada di wilayah Jabodetabek, mungkin ada di Surabaya atau Palembang gitu ya, masuk MRT dan LRT. Ini juga nanti mungkin di kota-kota tersebut yang memiliki layanan fasilitas KRL atau MRT atau LRT itu mungkin akan lebih tinggi dan disumbang oleh komoditas ini gitu. Jadi saya rasa pemerintah juga sudah menghitung ya mungkin sejak awal gitu rencana kenaikan ini dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nanti seperti apa. Jadi memang sangat tergantung dari besaran konsumsi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk komoditas-komoditas tersebut. Ya seperti yang sampaikan tadi bahwa yang mendrive pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi, jadi mungkin kalau dia elastis, ya mungkin ada substitusinya, tetapi sepertinya kalau kita lihat tadi, rokok, kemudian kendaraan atau transportasi itu tidak ada substitusinya, jadi transportasi ya harus naik
kereta misalkan, atau kalau rokok ya ini agak sulit ya karena dia inelastis gitu. Jadi karena sudah edik ya. Jadi memang mungkin salah satu target dari pemerintah dalam penetapan kenaikan cukai rokok adalah kesehatan gitu ya, untuk mengurangi masyarakat yang prevalensi merokoknya tinggi. Mungkin itu pendapat dari saya sementara ini. Kasih saya kembalikan lagi dulu ke Mbak. Jadi siapa kira-kira nanti yang bisa terdampak paling besar dan kira-kira sejauh mana kemudian dampak yang dimungkinkan akan ditimbulkan dari kenaikan-kenaikan ini, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kami berharap supaya pemerintah tidak ikut menaikkan harga-harga itu, karena itu akan sangat berpengaruh kepada masyarakat atau rakyat umumnya, khususnya yang pemakai public transportasi ya. Kalau toh memang ada kenaikan atau krisis global ataupun krisis lokal, kami berharap pemerintah bisa mengendalikan harga-harga di luar itu, supaya tidak begitu terdampak kepada masyarakat. Itu ya, untuk harga makanan dan minuman untuk khususnya di Jabodetabek, menurut aku masih fair aja, masih fair game aja gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih itu juga akan membebani orang-orang dengan ekonomi ke bawah gitu. Harapannya semoga karena kenaikan ini ya jadi lebih baik lagi, pendapatan tiap bulannya buat karyawan-karyawati juga lebih baik lagi. Nah, nggak apa-apa, semua kebutuhan pokok, kebutuhan apapun semuanya tetap naik, yang penting selerinya juga naik. Gitu aja sih. Jadi ada harapan besar kalau naik, tentu ada pelayanan yang naik dan ada hal yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Tetapi tentu saja kalau ini naik, ada beban yang naik dan daya beli belum tentu juga naik kan Mas Agus. Yang paling terdampak kalau catatan Mas Agus dari kebijakan ini kalau sudah nanti diterapkan. Iya, memang kan kalau dari hitung-hitungan teman-teman baik di JLKI maupun yang lainnya itu kan beban transportasi itu rata-rata lah 30 sekian persen. Nah, memang ketika itu nanti naik, itu yang menjadi persoalan. Tapi beban dari 30% itu kebanyakan tadi saya katakan first mile-nya sama last mile-nya. Karena kalau angkutan umumnya itu relatif murah. KRL itu pun tahun lalu itu sudah disurvei oleh kawan-kawan di JLKI dan juga lembaga survei lainnya, masyarakat willingness to pay dan ability to pay-nya itu 2.000 naik Pak. Tetapi pemerintah tidak berani menaikkan, karena waktu itu minyak goreng sedang tinggi. Ya kan, nah jadi kalau sekarang pun naik sebetulnya masyarakat itu, kita lagi minta kawan-kawan coba survei sekali lagi, itu tidak masalah kalau sampai 2.000. Kan 2.000 itu pada pertama 10 km atau 25 km itu total itu naik 2.000 nggak masalah. Nah sekarang menjadi persoalan tadi first sama last miles-nya itu mahal. Naik ojek itu berapa? 20.000 minimal. Ya kan, 20.000 40.000 pulang balik. Nah, tetapi kalau naik KRL-nya, naik Transjakarta-nya kan enggak. Itu yang menjadi persoalan sekarang, harus dibereskan di first mile last mile-nya itu untuk kota. Nah, kemudian kalau tiket pesawat ya itu kan harga aftur naik ya praktis kan dia 40 sekian persen aftur ya ikut naik. Terus apalagi kereta yang ekonomi tetap karena subsidi, tapi yang non ekonomi ya dia naik. Kemarin luxury aja sampai hampir 1,5 juta. Ya, jadi hal-hal semacam itu dari sisi ekonomi mungkin nanti bisa dikaji, tetapi yang dasar itu memang masyarakat adalah dimakan dan transportasi. Nah makanan sekarang kalau kita pesen online saja Pak, ada tambahan 40% loh. Coba perhatikan, ketika kita pesan makanan harganya 20.000, itu ada 30-40% cost atau fee buat si perusahaan itu online-nya dan ongkos kirim. Itu coba perhatikan saja. Jadi kita makan soto 20.000 bisa jadi 40.000. Nah ini juga itu yang berat, hal semacam ini. Nah jadi perlu diperhatikan memang pangan dan transport. Pangan kaki 5 itu tinggal kuat-kuatan aja sekarang. Kalau dia naikkan nggak ada yang beli. Iya. Dia nggak naikkan, dia yang habis. Karena kan sekarang ketika resesi kemarin, yang pandemi sekarang orang kan jualan makanan dulu 98 juga jualan makanan. Nah sekarang sepanjang jalan, lihat saja di daerah perumahan di seluruh Jakarta saja,
itu isinya warung, ya kan, kopi, udah barista itu sudah di mana-mana. Nah, tetapi tahan sampai kapan mereka? Ini sebetulnya yang perlu kita teliti karena disitulah titik kelemahan menurut saya yang bukan ekonom. Kalau ini sampai inflasi di luar tinggi, karena logistik sekarang juga mahal sekali, ya kan. Kemudian juga mahal tidak hanya karena tarif resmi, tetapi tarif tidak resminya juga naik, ya kan. Jadi ini kan yang menaikkan tarif tidak resmi itu mulai dari berseragam sampai kaos singlet dapat semua, Pak. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana caranya? Kita law enforcement-nya masih lemah, ya kan. Kemudian banyak sekali tadi odol gitu ya, itu juga law enforcement-nya tidak ada, terus berubah-ubah, pemerintah tidak berani mengambil tindakan. Padahal itu cost-nya sangat besar, perawatan jalan 40 triliun lebih per tahun, kecelakaannya berapa banyak, karena microslip lalu kena odol, itu tinggi sekali. Dan ini harus tegas, pemerintah harus tegas, kasih jadwal kapan. Karena industri bilangnya, saya harus punya waktu beli bus, beli truk, saya punya waktu cari awaknya. Ya tetapkan saja. Karena kalau tidak dibuat penjadwalnya, nanti terus berlaku mundur-mundur, nggak pernah terjadi, korban tinggi sekali. Itu cost buat negara tinggi sekali. Menurut saya itu. Mas Tohid, hitung-hitungannya kalau dari Mas Tohid. Ya, saya kira begini, ketika semua dihitung menjadi inflasi pada saat normal, mungkin tidak terlalu besar. Tapi ingat bahwa tahun 2023 ini kita masih ada gejolak harga minyak dunia ya. Ketika bersamaan banyak lembaga memperkirakan inflasi kita 5%, sementara pertumbuhan ekonomi memperkirakan di bawah 5, begitu. Jadi artinya kalau kita lihat ya besar pasak daripada tiang begitu. Intinya bahwa berat ya, kalau kita lihat di saat pertumbuhan agak melambat di 2023, sementara beban kenaikan cukup tinggi yang membuat ya masyarakat daya belinya semakin tertekan ya. Apalah artinya pendapatan naik tapi bebannya semakin tinggi. Nah, ini yang saya kira harus diperhitungkan, dan ingat pasti yang terdampak itu menengah bawah gitu ya. Ya ini yang saya kira meskipun ada subsidi katakanlah 330 triliun atau katakanlah per rumah tangga bisa 400.000, itu tidak akan cukup mengantisipasi beban yang secara bersamaan itu juga tinggi ya. Yang rutin makanan minuman apalagi yang ada tambahan itu yang menurut saya juga harus diperhitungkan. Memang sulit untuk katakan rokok naik begitu ya, minimal 10-12, kita pernah 23%, juga pernah 0%. Tapi lagi-lagi bahwa ada seolah-olah bahwa masyarakat miskinlah yang menyumbang pendapatan negara gitu, terutama di rokok begitu ya. Ini yang kemudian ya subsidi dari negara diberikan masyarakat miskin, diberikan untuk rokok. Nah, ini yang kemudian harusnya memang ada mekanisme lain yang katakanlah memang beban itu dikurangi, tapi juga kalau harga semakin tinggi belum tentu akan juga negara dapat untung karena ada cukai hampir 220 triliun. Itu sangat besar lagi dibandingkan kenaikan yang lain, sementara masyarakat miskin yang menyumbang pendapatan negara. Nah, ini yang kemudian ya harus biaya kesehatan kan naik juga, Pak. Biaya kesehatan naik. Jadi artinya pendapatan itu tidak ada artinya. Itu dia artinya bahwa kalau kita lihat ya kita harus punya win-win solution ketika kapan itu harus naik, kapan dan besarannya. Seperti tadi KRL memang sulit dihindari untuk tidak naik, tapi seberapa jauh katakanlah beban itu disamakan begitu ya. Saya kira memang tadi yang sifatnya katakanlah kebijakan yang sifatnya menaikkan inflasi atau kita sebut sebagai kebijakan yang sifatnya policy untuk inflasi itu yang bisa dikendalikan pemerintah. Gitu ya. Kalau cabai kita sulit, pemerintah sulit. Tetapi kalau harga BBM, aftur, rokok, termasuk tarif transportasi, pemerintah yang kendali, pemerintah sendiri yang bisa menurunkan inflasi tersebut. Nah, inilah yang saya kira tantangan kita di depan, jangan sampai tadi besar pasak daripada tiang begitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, yang diantisipasi catatannya dari BPS ini variabel-variabel yang mesti diantisipasi, termasuk juga DPR yang mewanti-wanti melalui rekomendasinya apa saja. Sesaat lagi tetap bersama kami.
Jadi kira-kira mana yang harus diantisipasi dan diwaspadai? Kita tanya dulu sama BPS. Silahkan Pak Widi. Ya, oke. Pertama-tama saya ingin juga meremind ya bahwa selama tahun 2022 inflasi yang disumbang oleh kelompok harga diatur pemerintah atau administered price ini cukup besar ya. Dari inflasi kita di 5,51%, itu 2,36-nya disumbang oleh kelompok harga diatur pemerintah. Artinya peran dari penetapan berbagai tarif dan harga ya sebagai kelompok atau komoditas harga diatur pemerintah, kami mencatat ada sekitar 23 kelompok yang diatur oleh pemerintah harganya, seperti tarif angkutan udara, angkutan darat dan seterusnya, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian bahan bakar rumah tangga, ada tarif listrik, tarif telepon, termasuk rokok begitu ya, dan KRL serta tol. Ini artinya bahwa selama tahun 2022 kebijakan pemerintah sendiri menyumbang cukup signifikan ya terhadap inflasi. Gitu. Jadi ini juga perlu kehati-hatian saya rasa, karena mengambil langkah menaikkan tarif tentu ditimbang dengan sangat matang oleh pemerintah. Jadi kalau nanti tahun 2023 ini kembali akan dinaikkan beberapa tarif komoditas yang harganya diatur pemerintah, tentu pemerintah juga sudah berhitung dengan cermat gitu. Nah kemudian untuk saya kembali ke rokok misalkan, tadi rokok itu 1,52% inflasinya ketika dinaikkan cukainya di Januari 2022. Ini andilnya hanya sekitar 0,22 gitu ya andilnya, jadi cukup kecil. Nah apakah 0,22 ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022 turun atau naik gitu? Itu juga sangat relatif ya, karena nanti kita akan merilisnya di awal Februari nanti pertumbuhan ekonomi kita. Tapi seperti catatan Menteri Keuangan mungkin yang bisa saya kutip, dengan andil sekitar 0,1 sampai 0,2% dari kenaikan tarif cukai di tahun 2022, ya, di mana kenaikannya saat itu adalah 12%, Menteri Keuangan menduga bahwa dampak dari kenaikan tarif cukai rokok ini tidak akan terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu. Jadi ini apakah benar demikian, nanti tentu di awal Februari saat BPS merilis pertumbuhan ekonomi akan kita lihat gitu ya. Nah, apakah dampak yang sama akan juga terjadi pada saat pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai di tahun 2023 ini sebesar 10% gitu. Jadi saya rasa historis datanya bisa jadi pelajaran ya bagaimana dampak penetapan tarif cukai rokok terhadap pertumbuhan ekonomi nanti begitu. Demikian juga untuk komoditas-komoditas yang lain ya, saya kembali lagi mengingat bahwa beban atau bobot komoditas tersebut berbeda-beda. Di kalau KRL mungkin akan sangat berpengaruh di kota-kota besar, kalau tol juga demikian ya di wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalan tol, jadi dampaknya akan berbeda-beda dan pertumbuhan ekonomi baik spasial maupun nasional ini akan berbeda-beda tergantung dari bagaimana masyarakat tersebut mengkonsumsi komoditas tersebut ya. Mungkin gitu Mbak Brigita ya. Pak Kamru, ini sebagai pengawas, pengontrol. Jadi memang betul, kita juga kalau melihat per komponen memang kecil sumbangan terhadap inflasi. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan yang sifatnya administrative price yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kan tadi Mas Widi mengatakan sumbangannya mencapai 2,3% dari inflasi kita berdasarkan histori di tahun 2022. Artinya kita harus ada kebijakan mitigasi di tahun 2023. Kalau seandainya beberapa kebijakan kenaikan tarif ataupun kenaikan cukai dan seterusnya, itu kita lihat di kuartal pertama dampaknya seperti apa, baru kemudian kita evaluasi untuk selanjutnya. Kenapa? Karena ini menyangkut daya beli masyarakat. Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita disumbang lebih dari 58% dari konsumsi. Kalau daya belinya terpengaruh, maka mau tidak mau pasti akan ada koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih berkualitas. Betul, Maluku Utara pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Tapi bagaimana penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, di mana Sulawesi Tenggara, di mana banyak sekali industri pengolahan di sana. Nah, ini yang kita belum lihat satu sinkronisasi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Kalau pertumbuhan ekonominya sudah tertinggi di dunia satu provinsi, kalau kemudian tingkat
penganggurannya mengalami penurunan signifikan dengan pencipta lapangan kerja baru, angka kemiskinannya juga mengalami penurunan yang signifikan. Nah, itu baru kita mengatakan bahwa ada konektivitas kebijakan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. Inilah yang kita ingin dorong supaya pertumbuhan ekonomi betul-betul berkualitas. Kemudian yang berikutnya yang kita mau lihat, apa yang Pak Presiden Jokowi canangkan selama 8 tahun terakhir ini adalah konektivitas. Supaya ekonomi biaya tinggi itu bisa kita tekan. Kenapa kemudian dibangun infrastruktur yang connect darat, udara, dan laut supaya biaya ekonomi kita khususnya biaya ekonomi non formal, kalau Dr. Agus tadi menyebutnya apa tadi itu ya. Nah, ini kan ini yang harus menjadi perhatian supaya daya saing kita, daya saing produk kita, daya saing ekonomi kita mengalami peningkatan. Kemudian ada kalimat yang sangat bagus tadi dari Mas Tauhid, yaitu jangan sampai kita mengandalkan sumbangan orang miskin dalam penerimaan negara. Nah, ini yang harus menjadi catatan kami di DPR dan tentunya pemerintah supaya bagaimana skema terhadap ini supaya tidak berkelanjutan memberikan beban baru terhadap kaum miskin di masyarakat Indonesia. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, juga Ketum BPPIPK, kemudian Pak Widiaso Putranto, Direktur Statistika Harga BPS. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, dan juga Mas Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik. Terima kasih Bapak-Bapak, mudah-mudahan saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini tentunya dampaknya sudah benar-benar dihitung sehingga masyarakat benar-benar bisa tenang melalui 2023 ini dan daya belinya masih tetap terjaga. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam, sampai jumpa.